Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mbak Alfiana, Mbak Handayani, dan saya sendiri Muhammad Azin Yudi. Dalam membahas materi presentasi yang berjudul tentang asuransi untuk transfer risiko dan manajemen risiko asuransi, maka izinkanlah kami dari kelompok 8 untuk berbicara secara singkat tentang latar belakang apa sih isi dari materi ini. Pengertian asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi dalam bahasa Belanda itu berasal dari kata asurantie, menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Nah, kata asurantie ini diambil dari bahasa Latin, yaitu ascurer, yang artinya meyakinkan orang. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 40 tentang perasuransian, dikatakan asuransi itu merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Sebagai imbalannya itu memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul, dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya yang tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. Terdapat dua jenis dalam usaha perasuransian ini. Yang pertama, itu ada usaha asuransi umum. Usaha asuransi umum ini usaha yang jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung. Sedangkan usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis. Selanjutnya, manfaat dan biaya asuransi. Di sisi lain, asuransi ini memberikan manfaat. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Ini terhindar dari kerugian-kerugian yang timbul. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian, maka semakin besar kerugian yang mungkin timbul, sehingga makin besar pula preminya. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Ini kerugian disebarkan kepada penanggung. Di samping itu, memberikan manfaat, asuransi juga menimbulkan biaya asuransi. Yang pertama, biaya operasional. Yaitu operasional ini harus dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dalam menciptakan laba perusahaannya. Contoh, biaya ini adalah biaya penilaian, biaya gaji karyawan, pajak, ini gitu. Yang kedua, moral hazard, yakni sebuah kondisi ketika seorang atau perusahaan dengan sengaja menyebabkan kerugian dengan maksud memperoleh uang asuransi. Contohnya, membuat klaim fiktif. Nah, ini maksud dari moral hazard ini adalah membuat klaim fiktif. Contoh ini, ada orang yang kebakaran rumah, ya dia diasuransikan. Sebenarnya kebakaran itu dapat dicegah dengan sebelum api membesar gitu. Sebelum api membesar itu kan bisa dicegah, misal langsung disiram air gitu. Nah, ketika tidak dicegah sehingga api kan merajalela langsung membesar. Nah, hal tersebut menjadikan kerugian yang begitu besar dan berdampak pada mental, pada kerugiannya tadi. Yang ketiga, moral hazard. Ini kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab seseorang yang akan menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Contoh, orang membeli mobil Avanza dan dia telah mengasuransikan mobilnya, sehingga seringkali sikapnya ini kurang hati-hati. Contoh, memarkirkan atau mengendarai mobil dengan kurang hati-hati. Selanjutnya, ada prinsip dasar asuransi. 5. Prinsip dasar asuransi. Yang pertama, insurance interest. Ya, seorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungjawabkan. Tertuang pada pasal 250 KUHD. Yang kedua, utmost good faith. Ini penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik.
tertuang dalam pasal 291 KUHD. Yang ketiga, indemnity. Dasar penggantian dari penanggung kepada tertanggung dalam kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung, dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi. Yang keempat, subrogating. Apabila tertanggung sudah dapat ganti rugi atas dasar indemnity, ia tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain bertanggung jawab pula atas kerugian itu. Nah, ini tertuang dalam pasal 284 KUHD. Yang kelima, proximate cause. Ini suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu kekuatan lain, dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru independen. Kemudian transfer risiko. Ada 3 macam secara umum, yaitu risiko murni, spekulatif, dan individu. Yang pertama itu adalah murni. Murni itu terdapat ketidakpastian terjadinya suatu kerugian. Dengan kata lain, ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh, orang bersepeda motor yang dikendarainya tertabrak. Ini kan risiko murni tersebut subjek dalam asuransi. Risiko spekulatif ini memungkinkan peluang kerugian finansial. Tadi berbeda dengan risiko yang murni tadi. Risiko ini memiliki kemungkinan rugi atau untung. Contoh, investasi saham. Selanjutnya, risiko individu. Nah, risiko individu ini terdapat 3 macam risiko. Ada risiko pribadi, risiko harta, risiko tanggung gugat. Menurut Fahmi dalam bukunya tahun 2012, terdapat 2 model transfer risiko yang dapat dilakukan, yaitu transfer risiko ke perusahaan asuransi dan mentransfer risiko ke perusahaan non asuransi. Maksudnya, dalam konteks mentransfer risiko ke perusahaan asuransi ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ini dapat dilakukan dalam bentuk asuransi pada benda-benda yang dimiliki perusahaan, asuransi jiwa dan kesehatan yang mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non asuransi. Perusahaan ini akan memindahkan sejumlah risiko yang dialaminya ke perusahaan lain. Misalnya, perusahaan mentransfer sejumlah pekerjaan kepada pihak lain karena jika dikerjakan sendiri tidak bisa maksimal atau tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, risiko yang dapat diasuransikan. Menurut Darmawi dalam bukunya 2016, risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tapi probabilitasnya itu tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin atau kelayakan ekonomis. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang kedua, terdapat sejumlah unit yang terbuka terhadap risiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan, kerugian tertentu, dan yang terakhir bukan risiko bencana besar atau serentak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Mbak Anda. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko asuransi. Potret bisnis asuransi di Indonesia. Yang pertama, bisnis asuransi jiwa premi. Premi asuransi jiwa masih didominasi porsi unit link untuk link atau produk asuransi jiwa mengandung unsur universitas dengan kontribusi hampir 60% sampai Juni 2016. Data menunjukkan bahwa kolom terbesar asuransi jiwa adalah penarikan sebagian atau partial withdraw sebesar 6,37 klaim akhir, kontrak sebesar 4,58 triliun, dan klaim meninggal dunia sebesar 4,09 triliun. Klaim terbesar adalah klub kesehatan 5,7 triliun. Yang kedua, bisnis asuransi umum. Kontributor utama bagi asuransi umum adalah bisnis properti. Konglomerat kebijakan otoritas jasa keuangan tentang Ion to Value memberikan dampak pada tumbuhnya kredit pemilikan rumah di saat yang mana pemerintah juga mengejar program 1 juta rumah yang makin memberikan nafas bagi asuransi umum. Asuransi properti merupakan sebuah nafas bisnis yang menjadikan dibanding sektor lain. Selanjutnya, urgensi manajemen risiko asuransi. Untuk meningkatkan kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai tujuan usaha dan memberikan dasar lebih baik dalam penyusunan arah strategis. Dengan demikian, asuransi dapat menjelaskan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi serta standar prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan bagi asuransi dalam menerapkan manajemen risiko. Yang pertama, risiko strategis. Yang kedua, risiko operasional. Yang ketiga, risiko aset dan liabilitas. Yang keempat, risiko kepengurusan. Yang kelima,
Risiko tata kelola. Yang keenam, risiko dukungan dana. Yang ketujuh, risiko asuransi. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko asuransi. Dalam penerapan manajemen risiko asuransi setidaknya harus mencakup: yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Yang kelima, sistem pengendalian inter yang menyeluruh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi harus memahami risiko yang dihadapi perusahaan, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara aktif. Selanjutnya, yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam penyusunan rencana bisnis, di dalam perusahaan diwajibkan untuk memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk mengenai bagaimana dampak perubahan lingkungan tersebut, bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis yang diterapkan. Kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis juga diperlukan. Selain itu, perusahaan harus memiliki proses untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya, limit risiko bisnis secara umum antara lain berkaitan dengan batasan penyimpangan dari rencana bisnis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi atau penyimpangan anggaran dan deviasi target penyelesaian. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses identifikasi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasikannya atau tidak efektifnya pelaksanaan rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan perusahaan. Pengukuran. Dalam upaya mengukur sejauh mana risiko bisnis, rasio yang sering dipakai adalah Degree of Operation Leverage atau DOL. Rasio ini merupakan perubahan laba operasi dengan perubahan penjualan. Pemantauan. Perusahaan wajib memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi pelaksanaan rencana bisnis secara berkala. Pengendalian. Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian guna memantau kinerja, termasuk keuangan, dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi atau penyimpangan yang signifikan kepada Dewan Direksi. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis dan ditinjau secara berkala. Yang kelima, sistem pengendalian inter yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian inter atau SPI efektif dapat membantu asuransi dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan asuransi terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko yang terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dalam perusahaan reasuransi Indonesia, wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko strategis, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, risiko asuransi. Poin penting yang harus diterapkan dalam penerapan manajemen risiko asuransi di Indonesia. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penelitian limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem pengendalian inter yang menyeluruh. Selanjutnya, risiko strategis. Risiko strategis adalah
Potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polis atau tertangguh atau nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi pengembangan telah keputusan bisnis yang tepat atau kekurangan responsinya asuransi terhadap perubahan eksternal. Proses manajemen risiko strategis. Yang pertama, identifikasi risiko strategis asuransi. Asuransi harus mengidentifikasi dan memantau usaha penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap lini usaha asuransi. Yang kedua, pengukuran risiko strategis asuransi. Dalam pengukuran risiko strategis dapat digunakan indikator sesuai strategis dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategis perusahaan, proses penyusunan dan penetapan strategis, dan penerapan rencana strategis. Yang ketiga, pemantauan risiko strategis. Asuransi harus memantau pengembangan implementasi strategis secara berkala. Pemantauan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategis. Yang keempat, pengendalian risiko strategis asuransi. Asuransi harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategis, pengambilan keputusan bisnis, dan respon perusahaan terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan penyimpangan yang signifikan kepada direksi. Baik, yang selanjutnya yaitu resiko operasional. Resiko operasional adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, atau kejadian dari luar lingkungan perusahaan. Nah, tujuan utamanya dari risiko operasional yaitu meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan sehingga menimbulkan kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis. Selanjutnya, proses manajemen risiko operasional. Dalam proses manajemen risiko operasional ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi risiko operasional, yaitu asuransi harus mengidentifikasikan parameter yang mempengaruhi risiko operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari kegagalan dan kesalahan sistem, kelemahan sistem teknologi informasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, kesalahan perhitungan aset, kecurangan, dan rahasia akuntansi. Yang selanjutnya yaitu pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional. Dalam pengukuran risiko operasional bisa digunakan indikator ukuran dan struktur organisasi, SDM, pengembangan bisnis baru, dan pengembangan jasa pihak ketiga. Yang ketiga yaitu pemantauan risiko, yaitu asuransi harus memantau risiko operasional berkelanjutan terhadap seluruh ekspor risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama asuransi dengan menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan risiko operasional. Yang keempat yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengembalian keputusan bisnis, dan proses perusahaan terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan penyimpangan yang signifikan kepada direksi. Sistem pengembangan risiko harus disetujui dan ditinjau secara berkala oleh direksi dan memastikan keseluruhan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu risiko tata kelola. Risiko tata kelola yaitu suatu proses kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, tetapan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Sumber risiko tata kelola yaitu karena pedoman tata kelola yang dimiliki asuransi tidak memadai. Tujuannya yaitu manajemen risiko tata kelola untuk meminimalkan risiko tidak terlaksanakan suatu tata kelola yang baik di asuransi. Nah, selanjutnya penerapan manajemen risiko untuk risiko tata kelola. Yang di sini ada 5 penerapan manajemen risiko untuk tata kelolanya. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko tata kelola yang dilakukan terintegrasi dan manajemen risiko lainnya. Dewan Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola pada asuransi dan diikuti semua pihak dalam asuransi. Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola asuransi yang baik. Yang kedua yaitu kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Pengertian strategi manajemen risiko yaitu risiko tata kelola harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas memiliki ekspor risiko tata kelola yang signifikan. Strategi ini harus memuat secara jelas arah tata kelola asuransi. Strategi ini harus sejalan dan tujuan asuransi untuk melaksanakan tata kelola asuransi yang baik.
Selanjutnya kebijakan dan prosedur, yaitu suatu asuransi harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai, mengukur kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola di asuransi. Asuransi juga harus memiliki suatu satuan kerja yang memantau penerapan nilai asuransi pada seluruh elemen perusahaan. Selanjutnya itu limit. Limit merupakan yang ditentukan berdasarkan sel assessment yang dilaksanakan oleh asuransi. Misalkan limit transparansi penerapan tata kelola asuransi yang baik. Yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pengertian identifikasi risiko, asuransi harus melakukan identifikasi analisis terhadap beberapa faktor yang meningkatkan ekspor risiko tata kelola, misalnya ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola, keterbukaan dalam pengukuran dan penyediaan informasi dan relevan mengenai perusahaan, perubahan gaya manajemen, pengaruh lingkungan, pengendalian, dan perilaku pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung. Terus yang selanjutnya itu pengukuran risiko tata kelola. Pengukuran yang memakai indikator kelengkapan pedoman tata kelola yang memadai, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajiban, kesetaraan, serta manajemen risiko dengan baik. Selanjutnya pemantauan risiko tata kelola, yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi pemantauan risiko tata kelola, memantau dan melaporkan risiko tata kelola kepada direksi baik satu waktu maupun berkala. Selanjutnya pengendalian risiko, yaitu asuransi harus memastikan bahwa perusahaan memiliki pedoman tata kelola yang ditetapkan direksi secara formal. Pengendalian dapat dilaksanakan dengan mitigasi risiko melalui kelengkapan pedoman tata kelola dan transparansi dewan komisaris dan direksi dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen risiko, yaitu asuransi harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme dengan pelaporan risiko tata kelola atau kejadian yang menimbulkan risiko tata kelola melalui sistem elektronik yang termasuk pembahasan dalam rapat manajemen. Yang kelima yaitu sistem pengendalian intern menyeluruh, yaitu asuransi harus memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko tata kelola yang memastikan tingkat proses perubahan terhadap penyimpangan standar yang berlaku. Nah, dalam sistem pengendalian intern terdapat 5 komponen. Committee of Sponsoring Organization of the Trustee Commission atau COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi risiko dan komunikasi. Selanjutnya yaitu risiko dengan dukungan dana atau permodalan, yaitu risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal dalam asuransi, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian dan kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Penerapan manajemen risiko dukungan dana atau permodalan. Di sini dalam penerapan manajemen risiko dukungan ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu dewan pengawasan aktif dewan direksi dan dewan komisaris. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, yaitu dewan komisaris dan direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko dukungan dana yang dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko lain. Selanjutnya itu organisasi manajemen risiko dukungan dana, yaitu asuransi harus memiliki fungsi manajemen risiko dukungan dana dengan wewenangan dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dukungan dana. Yang kedua yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit, strategi manajemen risiko, yaitu direksi juga harus melaksanakan pemantauan dan dana asuransi sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi kerugian tak terduga. Asuransi harus memastikan minimum risiko pencapaian tingkat solvabilitas sesuai dengan yang ketentuan berlaku dan cukup untuk mengatasi kerugian yang tak terduga. Selanjutnya kebijakan dan prosedur. Dalam kebijakan harus memuat kebijakan mengenai pengelolaan nilai minimal rasio solvabilitas perusahaan, nilai minimal modal asuransi, satu kali nilai modal sendiri minimum yang dipersyaratkan, serta pemantauan dan pengendalian posisi modal perusahaan. Selanjutnya yaitu limit dalam risiko dukungan, yaitu penetapan limit ditetapkan berjenjang atas setiap level organisasi asuransi. Misalnya limit keseluruhan, limit tambahan panduan, limit risiko solvabilitas, dan limit kemampuan pendanaan. Yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Identifikasi risiko merupakan asuransi yang identifikasi dan menganalisis faktor yang bisa meningkatkan ekspor risiko dukungan dana. Selanjutnya yaitu pengukuran risiko, yaitu alat untuk mengukur risiko dukungan dana untuk memakai indikator kemampuan pendanaan asuransi yang lemah dan tambahan pendanaan asuransi yang rendah. Selanjutnya yaitu pemantauan risiko. Dalam asuransi harus menilai sendiri kualitas dan kecukupan sumber dukungan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan perubahan asuransi dan permodalan yang ditetapkan regulator dan faktor lain yang relevan. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Asuransi harus melaksanakan evaluasi berkala terhadap risiko pencapaian tingkat solvabilitas asuransi. Asuransi juga harus selalu memantau dan mengendalikan posisi modal perusahaan.
Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen risiko dukungan dana, yaitu asuransi harus memiliki sistem untuk menyampaikan tingkat solvabilitas dan kecukupan modal asuransi ke pemegang saham. Yang kelima, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Sistem pengendalian intern diperlukan untuk memastikan tingkat proses asuransi terhadap hasil investasi yang buruk, kerugian yang tak terduga, dan risiko klaim di luar perkiraan. Lalu resiko asuransi. Resiko asuransi adalah potensi kegagalan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidakpuasan proses seleksi atau underwriting, penetapan ranging, penggunaan asuransi, dan penangkapan klaim. Dalam resiko asuransi terdapat 5 penerapan manajemen. Yang pertama yaitu pengawasan Dewan Aktif Komisaris Direksi, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dan direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko asuransi itu terintegrasi dengan manajemen risiko yang lain. Lalu organisasi manajemen risiko asuransi. Asuransi juga harus membentuk satuan kerja yang mendukung mitigasi risiko asuransi, antara lain unit pemasaran dan unit hubungan masyarakat, serta membentuk satuan kerja atau komite pengembangan produk asuransi. Yang kedua yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko yaitu merupakan strategi manajemen risiko asuransi harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki ekspor risiko asuransi yang signifikan. Kemudian kebijakan dan prosedur. Asuransi juga harus memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur asuransi serta ketentuan yang berlaku. Kemudian limit asuransi harus menetapkan limit penyediaan produk maupun distribusi produk yang dapat meningkatkan risiko asuransi. Asuransi perlu menerapkan toleransi risiko untuk risiko asuransi juga. Kemudian ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko asuransi melakukan identifikasi sifat, jenis, kompleks kegiatan usaha termasuk produk dan aktivitas baru dalam sebuah perusahaan. Faktor lain juga yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara bahan klaim yang terjadi dengan beban klaim diperkirakan, ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasuransikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi diperoleh, ketidakmampuan resolver untuk memenuhi liabilitas membayar klaim. Selanjutnya, pengukuran risiko asuransi. Dalam mengukur risiko asuransi dapat digunakan indikator perbandingan produk asuransi berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Proposisi portofolio produk asuransi dengan risiko rendah dibandingkan seluruh portofolio produk asuransi. Perbandingan klaim yang terjadi dengan klaim yang diperkirakan, serta perbandingan proposisi risiko yang ditahan sampai dengan proposisi risiko yang dialihkan. Kemudian pemantauan risiko, yaitu satuan kerja melaksanakan fungsi memantau risiko asuransi, memantau dan melaporkan risiko asuransi kepada risiko baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko asuransi maupun berkala. Selanjutnya, pengendalian risiko asuransi, yaitu direksi dan manajemen melakukan pemantauan risiko asuransi sehingga direksi dan manajemen mengetahui sebuah kondisi terkini mengenai profil risiko asuransi tersebut. Asuransi juga melakukan pembangunan prosedur underwriting, prosedur klaim, ketentuan polis, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup reasuransi. Asuransi harus menerima masukan dari pihak-pihak lain terkait penetapan premi dan misalkan akutariannya. Demikian tadi presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.